Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk editing video menggunakan aplikasi Filmora. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Filmora, tampilan awal. Lalu saya di sini akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu dari Filmora. Yang pertama, bagian kiri atas berisikan beberapa elemen atau bagian-bagian yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bagian media. Media ini berisikan tentang project atau video-video atau yang bisa kita sebut sebagai footage dari video yang akan nanti kita buat. Footage ini berisikan bisa berupa video, audio maupun foto yang nanti kita akan masukkan ke dalam video. Cara memasukkannya cukup mudah, bisa kita langsung klik saja 2 kali di pada bagian tambah ini. Kita cari video yang akan kita masukkan. Lalu misalkan kita akan masukkan kembali, tinggal diklik 2 kali. Cara lainnya untuk kita bisa memasukkan footage tersebut bisa kita masukkan dengan cara drag and drop file yang akan kita masukkan. Sekarang kita drag, masukkan ke dalam kotak yang tadi berisikan footage yang sebelumnya kita sudah masukkan. Kita tunggu. Setelah masuk, sudah terlihat ada 3 perbedaan icon dari setiap footage yang kita masukkan. Untuk footage berupa video akan bergambar seperti ini. Untuk footage yang berjenis audio akan bergambar seperti ini. Dan untuk footage yang bergambarkan atau isinya gambar akan bergambar seperti ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu audio. Nah, audio ini adalah audio yang disediakan secara gratis oleh Filmora itu sendiri, tetapi kita harus tetap mendownloadnya. Ya, jadi diusahakan untuk teman-teman semua untuk tersambung ke dalam internet agar nanti audio yang akan dimasukkan itu bisa di-download. Ya, banyak pilihannya, kita tinggal memilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang selanjutnya ada titles. Nah, pada bagian titles ini berisikan juga bagian-bagian teks yang kita bisa masukkan, sudah termasuk dengan bentuknya dan biasanya ilustrasi-ilustrasinya. Tetapi tetap kita juga harus melakukan downloading untuk beberapa teks yang akan kita pakai. Tetapi ada juga yang tidak perlu kita download. Lalu pada bagian selanjutnya ada bagian transisi. Nah, pada bagian transisi ini adalah bagian peralihan dari satu video atau ke video yang lain. Kita tinggal memilih saja transisi mana yang akan kita gunakan dalam video. Lalu selanjutnya ada efek. Efek ini efek yang diberikan kepada video. Nanti akan bisa berupa hitam putih, ada blur di bagian sampingnya atau lain sebagainya. Itu tinggal kita pilih saja. Lalu ada bagian elements. Elements ini adalah bagian-bagian tambahan seperti icon-icon yang disediakan secara gratis oleh Filmora, tetapi tetap kita harus mendownloadnya. Lalu ada bagian terakhir di bagian kiri atas, yaitu ada split screen. Nah, untuk bagian ini dikhususkan untuk kita apabila ingin melakukan menggabungkan 2 video secara langsung yang berbeda, tetapi dalam satu video yang bersamaan, seperti itu. Ya, baik. Untuk bagian selanjutnya ada di sebelah kanan atas, yaitu berfungsi untuk menjadi ruang preview atau untuk melihat terlebih dahulu video yang akan kita gunakan atau yang akan kita masukkan ke dalam timeline nanti. Sebagai contoh, misalkan satu video ini kita klik. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan gambar atau video yang kita akan masukkan nanti. Nah, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan, seperti misalkan contohnya kita akan memilih beberapa bagian saja. Misalkan dari sini kita tinggal gunakan tombol ini, di mark ya namanya, upper mark. Lalu kita misalkan play terus, misalkan sampai sini, lalu kita close mark. Nah,
cara mengambil video yang akan kita gunakan ini, yang sudah kita mark itu tinggal kita drag saja. Maka nanti secara otomatis kita akan menggunakan video stock yang tadi sudah kita potong. Apabila kita tidak akan menggunakannya, kita tinggal drag saja ke dalam timeline. Seperti itu. Nah, fitur selanjutnya dari yang sebelah kanan ini, itu ada fitur menambah detik. Ini setiap satu kliknya 1 detik. Nah, ini untuk maju dan ini untuk mundur. Nah, untuk yang kotak ini adalah fitur untuk kita mematikan videonya atau kembali kepada awal. Nah, lalu selanjutnya ada kotak ini yang berisikan angka-angka ini. Nah, untuk angka-angka ini adalah kualitas dari gambar atau video preview yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan full, maka kualitasnya itu akan menyesuaikan dengan video yang ada atau kualitas video yang ada. Apabila semakin kita menggunakan angka yang 1/2, 1/4, maka semakin mengecil juga kualitas dari video yang akan kita preview. Tetapi akan memudahkan kita atau meringankan beban kerja dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Lalu yang selanjutnya ada preview quality setting. Ini tinggal kita pilih saja. Apabila mau zoom levelnya kita kurangi, bisa menyesuaikan. Lalu untuk ini ada show safe zones. Ini adalah untuk apabila gambar atau video kita itu memiliki rasio gambar yang terlalu besar, itu ya. Nanti ini ada kotak-kotak ini yang nanti berisikan tentang rasio gambar yang akan kita masukkan nanti. Amannya itu ada di dalam kotaknya. Lalu selanjutnya ada snapshot atau kita bisa sebut juga dengan screenshot untuk mengambil gambar. Nah, mengambil gambar ini adalah mengambil gambar dari aplikasi Filmora itu sendiri, bukan mengambil dari aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, untuk ini audio previewnya kita bisa besarkan atau dikecilkan, dan untuk ini adalah memperbesar tampilan dari preview yang kita berikan. Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gambar, seperti yang tadi kan saya sudah katakan mengenai kotak ini, apabila gambarnya terlalu besar, kita bisa dengan cara mengklik video di previewnya, kita tinggal melihat kotak-kotak dan lingkaran di ujung-ujungnya, kita tinggal tarik seberapa besar gambar yang akan kita gunakan. Ya. Dan untuk memindahkan posisinya, kita tinggal tarik saja, diklik lalu tarik. Nanti di situ juga akan disediakan di mana posisi tengah ya dari video yang kita masukkan tadi. Bagian selanjutnya atau bagian terakhir yang saya akan jelaskan, yaitu ada bagian paling bawah berisikan timeline atau daftar adegan yang akan bisa kita gunakan untuk proses editing nanti. Oke, dari yang pertama kita masukkan dulu sebagai contoh satu video ini di drag bisa secara langsung kita drag, lalu kita masukkan juga foto. Nah, untuk foto dan video itu timelinenya diposisikan sejajar. Akan tetapi untuk audio diposisikan ada di bawah dari gambar dan video. Nanti di sini akan muncul icon yang bergambar video dan kunci. Nah, ini khusus untuk nanti yang berjenis video dan gambar. Untuk yang berjenis audio itu bergambar icon seperti ini. Ada juga fitur kunci dan fitur mute. Untuk ini fitur memperlihatkan atau tidak. Fitur selanjutnya adalah write on, atau apabila kita tidak menggunakan write on ini, maka gambar itu akan bisa disimpan di atasnya. Tetapi apabila kita menggunakan write on, maka secara otomatis akan menempel. Dan selanjutnya di sini adalah tempat untuk menambah track. Yang dimaksud track itu adalah garis ini. Ini track 1, ini track audio 1, dan ini track video 1. Apabila ingin menambahkan track, tinggal diklik. Maka nanti ada track tambahan. Ini untuk apabila beberapa video yang berbeda akan kita satukan.
Lalu selanjutnya ada fitur yang di atasnya, yaitu fitur undo untuk mengembalikan bagian sebelumnya, dan redo untuk kembali kepada yang setelahnya. Lalu ada icon tempat sampah atau kita tempat menghapus. Ada dua cara untuk menghapus. Yang pertama bisa kita klik video atau gambarnya atau audionya secara langsung lalu klik tempat sampahnya, atau kita bisa menggunakan keyboard dengan cara diklik juga dengan diklik pencet di keyboardnya delete seperti itu. Nah, lalu ada fitur yang dinamakan dengan fitur cut. Nah, cara cutnya ini ada dua cara. Yang pertama kita pilih dulu, misalkan di sebelah sini. Cara cut yang pertama ada di sini, di tengah-tengah garis merah ini. Kita bisa menggunakan cara Ctrl B secara langsung dari keyboard. Nah, ini akan terpisah secara langsung. Atau kita bisa menggunakan cara ini. Icon yang sudah disediakan di atas. Maka otomatis akan terbagi menjadi dua. Lalu selanjutnya ada fitur yang bernama crop. Nah, apabila sudah selesai, tinggal diklik OK. Nanti maka settingannya akan otomatis seperti ini. Ini tadi menggunakan fitur zoom yang tadi. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada advanced color tuning. Ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas video atau gambar dari yang kita akan masukkan. Lalu yang selanjutnya, nah ini khusus untuk pengguna green screen, video green screen, maka kita tinggal klik videonya, misalkan kita klik green screen. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan lagi di sebelah mana green screen itu akan digunakan. Sebentar, kita masukkan video green screen, kedua kali, kita coba sebagai contoh. Nah, sebagai contoh, kita klik green screen-nya. Nah, cara mengaturnya kita tinggal menggunakan select color atau kita menggunakan icon pipet. Ini untuk mengambil mana bagian yang akan kita hilangkan. Saran dari saya apabila menggunakan fitur ini, kita apabila green screen-nya tidak full satu warna, biasanya apabila menggunakan lighting itu akan terlihat ada beberapa bagian yang hitam. Kita pilih bagian yang di tengah-tengah antara hijau yang terlihat dengan cahayanya jangan jelas dengan yang tidak terlihat jelas cahayanya. Misalkan di sini kita pilih. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kita tinggal atur saja kualitasnya. Kualitas videonya. Nah, usahakan apabila menggunakan fitur ini, kita belakangnya atau background ibunya ini atau gambar videonya itu berwarna hitam. Nah, cara melihatnya kita klik alpha channel ini. Nah, apabila berwarna putih seperti ini, berarti kita belum bisa melakukan yang namanya pemindahan warna. Nah, diusahakan harus seperti ini. Objek yang akan kita masukkan dalam video itu harus berwarna putih utuh, dan background di belakangnya itu atau green screen-nya itu harus berwarna hitam. Kita tinggal atur saja menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai terlihat seperti ini. Maka nanti pun bagian dari objek yang kita akan masukkan akan hilang. Seperti itu. Apabila kita sudah selesai, kita tinggal OK saja. Oke. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada fitur duration. Nah, fitur durasi ini adalah fitur durasi dari misalkan foto atau video. Biasanya ini untuk foto ya. Untuk foto kita bisa menggunakan fitur duration. Misalkan fotonya hanya berdurasi 3 detik. Kita tinggal pencet 3 detik, diklik OK. Maka otomatis nanti
gambarnya pun akan berdurasi 3 detik. Nah, selanjutnya ada yang namanya efek setting. Nah, efek setting ini bisa dipilih dengan dua cara, bisa diklik 2 kali, atau bisa dengan gambar seperti ini, icon edit. Biasanya ada di paling ujung sebelah kanan dari garis yang ini. Apabila di video juga sama ada. Ya. Lalu untuk yang video ada satu fitur tambahan yaitu speed. Speed ini bisa kita atur menjadi slow motion. Misalkan kita perlambat 1, maka video itu akan menjadi lambat. Seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya, fitur selanjutnya itu ada yang namanya render. Nah, render preview ini berfungsi untuk memperlancar preview yang akan kita lihat nanti. Ini bukan merupakan bagian akhir, tetapi bagian yang bisa kita gunakan untuk mempermudah proses review kita. Seperti itu. Kita tinggal tunggu saja durasinya. Sudah selesai, nanti reviewnya akan berjalan dengan lancar. Nah, fitur selanjutnya atau bagian selanjutnya ada fitur add marker. Fitur ini berfungsi sebagai fitur kita untuk memberikan tanda apabila misalkan contoh di edit video ini kita ingin menambahkan teks, tapi kita ingin menandai dulu bagian-bagiannya, misalkan kita tambah add marker, maka nanti akan muncul icon berwarna biru seperti ini. Seperti itu. Nah, nanti apabila diklik 2 kali akan muncul kotak seperti ini, di mana kotak ini akan berisikan nama bagian yang kita tandai itu. Misalkan ini transisi. Nah, di sini tinggal ditambahkan warna misalkan sesuai dengan keinginan, misalkan hijau khusus untuk transisi. Jadi nanti kita ingat seperti itu. Bisa kita tambahkan terus markernya dengan jumlah yang kita butuhkan. Untuk menghapus marker, kita bisa di klik kanan, lalu delete marker, atau bisa kita klik, lalu pencet tombol delete. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada fitur yang bergambar icon mic. Nah, ini adalah icon di mana kita bisa menambahkan voice over kita sendiri apabila kita membuat media yang tidak menggunakan audio tambahan dari luar. Nanti akan muncul pada timeline seperti ini. Setelah sebelumnya kita mengikuti seperti itu. Untuk selanjutnya ada icon audio mixer. Nah, audio mixer ini berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya suara. Lalu yang selanjutnya ada fill zoom. Ya, nah, ini adalah teknik memperbesar atau memperkecil dari timeline-nya. Nah, selanjutnya ada fitur dari zoom in dan zoom out. Yang tadi sebetulnya sama saja, tetapi ini menggunakan tombol yang kita bisa atur sendiri. Seperti itu. Lalu yang samping ini, yang hitam ini adalah fitur untuk melihat seberapa besar suara yang kita gunakan. Misalkan kita play audionya. fungsional kesehatan dengan Terlihat kriteria ada 75% peningkatan audio atau volume audio yang kita dengarkan. Begitu saja untuk bagian-bagian dari aplikasi Filmora. Yang selanjutnya adalah teknik export atau kita bisa disebut rendering menjadi video akhir. Yang pertama tinggal diklik saja export di sini. Lalu akan muncul kotak export seperti ini. Nanti kita hanya tinggal mengatur format videonya. Secara umum kita menggunakan MP4. Tinggal kita tuliskan namanya tutorial editing. Lalu di sini ada kita bisa simpan file audio atau video yang sudah jadi itu di mana, misalkan di download, select folder. Nah, nanti kita bisa atur resolusinya di setting. Nah, nanti kita bisa atur resolusinya. Ada beberapa pilihan. Apabila di Filmora ini ada bisa kualitinya bisa kita atur best. Otomatis nanti akan menyesuaikan better atau good. Kita pilih saja yang better.
Nah, untuk audio ini kita tidak usah terlalu banyak ubah atau settingan ini, kita klik OK saja secara langsung. Kita tinggal klik export. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah waktu estimasi yang akan muncul berapa lama kita akan melakukan proses rendering. Nah, ini ada persentasenya. Nah, apabila kita ingin meninggalkan, karena biasanya proses rendering itu prosesnya sangat lama, aplikasi Filmora ini memberikan kita fitur reminder apabila video tersebut sudah dirender. Ada juga fitur sound reminding, nanti akan diberitahu ada berupa suara bahwa rendering kita sudah selesai atau shutdown komputer. Nah, shutdown komputer ini apabila proses rendering selesai, tersave, otomatis komputer kita atau laptop kita akan otomatis mati. Atau tidak sama sekali. Apabila kita ingin menunggu karena mungkin estimasi waktu renderingnya sebentar, kita tinggal bisa pilih saja. Do nothing. Do nothing. Seperti itu. Apabila sudah selesai, nanti mungkin akan muncul beberapa fitur lainnya. Oke, cukup sekian tutorial kita dan penjelasan mengenai bagian-bagian dari aplikasi editing Filmora. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.